Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan STIK PTIK, para pejabat utama, para dosen, seluruh mahasiswa baik untuk strata S1, S2 maupun S3, kawan-kawan para polisi yang sedang bertugas baik di darat, di laut, di udara, termasuk saudara-saudara kita yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, para mahasiswa yang hadir di masjid ini, dan seluruh mahasiswa yang mengikuti kajian pagi hari ini dari Papua sampai Aceh. Kita bersyukur alhamdulillah bisa mengawali aktivitas hari ini dengan sama-sama membaca Asmaul Husna dan surat Yasin. Tentu harapan dan doa kita semoga dengan pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat Yasin, Allah akan memberikan keberkahan untuk kita, wabil khusus juga untuk para pemimpin kita, para saudara-saudara kita, dan tentu saja juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah juga mencatat apa yang sudah kita baca pagi hari ini sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhoannya fitini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin hadirat masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Dzulhijjah, di mana bagi umat Islam yang diberikan kelonggaran dan kelebihan rizki disunnahkan untuk melakukan ibadah kurban. Karena tahun ini nampaknya situasinya masih dalam ancaman pandemi, saya perlu menjelaskan ibadah kurban kaitannya dengan situasi yang tidak normal ini. Hadirin hadirat masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulama sepakat ibadah kurban itu hukumnya sunnah, kecuali ketika orang nazar mau kurban baru, hukumnya kurban itu adalah wajib. Kurban biasanya didefinisikan dengan ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahari wa ayyamat tasyriki fi baladihi taqarruban ilallah. Jadi kurban itu yang biasanya dalam fikih diistilahkan dengan al-udhiyah, definisinya nama bagi hewan ternak. Hewan ternak ini bisa kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, onta, yang disembelih pada hari nahar 10 Dzulhijjah dan berlanjut sampai 3 hari tasyrik, asal yang hari ketiga yang terakhir itu nyembelihnya jangan nabrak waktu maghrib, menyembelihnya di negeri di mana dia tinggal dalam situasi normal, tujuannya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah definisi kurban yang banyak dirumuskan dalam kitab-kitab fikih. Meskipun yang namanya fikih tentu tidak menutup kemungkinan nanti ada definisi lain, apakah definisinya lebih pendek
atau definisinya lebih panjang. Nah, dari definisi ini ulama sepakat pertama bahwa apa hukum kurban, selagi kurban itu tidak dinazarkan maka hukumnya adalah sunnah muakkadah kifayah. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain sunnah muakkadah ainiyah bagi yang mampu. Bahkan dalam mazhab Hanafi, hukum kurban bagi orang yang mampu itu tidak lagi dihukumi sunnah muakkadah, tapi bahkan pindah kepada hukum wajib. Kemudian ada pertanyaan, ukuran mampu itu apa? Apakah harus punya duit, punya tabungan 50 juta, 100 juta, 1 miliar baru dihukumi mampu? Mampu dalam konteks bahasa Indonesia kalau dikembalikan kepada hadis Nabi, Nabi pernah menyatakan mangkana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kelonggaran rezeki, diberikan kemampuan, kemudian orang itu sengaja tidak korban, maka Nabi ngancam jangan deket-deketi rumah ibadahku, gak boleh masuk masjid. Ini hadis yang kemudian dipahami mazhab Hanafi untuk mengatakan hukum korban itu tidak sunnah muakkadah tetapi hukumnya wajib. Nah, ternyata ulama ketika menjelaskan kalimat sa'ah, longgar, mampu, itu ukurannya tidak nunggu kita punya duit 1 miliar, punya tabungan 100 juta, tapi ukurannya sederhana. Kalau orang itu memiliki tabungan kemudian duitnya dipotong untuk membeli hewan kurban, seandainya dipotong untuk membeli hewan kurban, dia dan keluarga yang wajib dinafkahi bisa makan setidaknya 3 hari 3 malam ke depan, maka orang itu sudah dianggap mampu. Kalau ikut mazhab Hanafi wajib bagi dia untuk kurban, kalau ikut mazhab yang lain sunnah muakkadah bagi orang yang seperti ini untuk melakukan kurban. Anggap saja sekarang kita tinggal di Jakarta, punya tabungan 5 juta, istrinya 1, anaknya 3, pembantu yang tinggal serumah 1 orang. Kita bisa ngitung, kalau misalnya orang ini beli kambing 1 ekor harganya 3 juta, kemudian masih sisa 2 juta, kira-kira duit 2 juta itu cukup enggak untuk memenuhi diri dan keluarganya yang wajib dinafkahi untuk 3 hari ke depan? Jadi ada yang ngitung 3 hari, ada yang menghitung bahkan 1 hari 1 malam, ada yang menghitung 1 minggu. Kembali kepada kebiasaan. Jawaban kita pasti uang 2 juta itu insya Allah cukup untuk makan 1 minggu ke depan atau 3 hari 3 malam ke depan. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka sebetulnya orang itu sudah kena beban. Kalau ikut mazhab Hanafi wajib korban, kalau ikut mazhab yang lain sunnah muakkadah untuk korban. Jadi nanti tolong setelah selesai ngaji rekeningnya dibuka. Kalau buka rekening kemudian senyum-senyum, berarti saldonya banyak itu. Segera hubungi yang biasa jualan hewan korban untuk pesan. Tapi kalau lihat rekening terus nangis, lah alamat ini saldonya ternyata tidak cukup, ya sudahlah, nggak usah dipaksain menjadi mudhoki, nunggu saja di rumah untuk menjadi mustahik. Nggak usah malu kalau memang keadaannya begitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kapan kita boleh mulai nyembelih hewan kurban? Nyembelih hewan kurban itu diatur waktunya. Paling cepat kalau di kampungnya sudah ada masjid yang sudah bubar melaksanakan sholat Idul Kurban. Jadi jangan terlalu nafsu, malam Lebaran salah satu kambing yang dititipkan warga, diwakilkan ke panitia, dipotong dulu habis sisa. Loh, kenapa kok dipotong dulu? Untuk konsumsi panitia, Pak. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau sampai ada panitia sudah ngambil 1 ekor kambing yang dititipkan oleh jamaah, kemudian dipotong setelah isya
tanggal 10 Zulhijjah, karena ada maghrib hitungannya ada 10 ya, maka panitia ini wajib ganti. Kenapa? Karena motongnya belum masuk waktu yang dibolehkan untuk nyembelih kurban. Jadi saya ulang, nyembelih kurban paling cepat kalau di kampung di mana yang kurban tinggal sudah ada masjid yang bubaran sholat id. Makanya saya ingatkan ada sedikit perbedaan antara khutbah Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha boleh khutbahnya agak panjang, karena habis bubaran kan nggak ada pekerjaan lain kecuali nanti silaturahmi. Khusus di Idul Kurban sebaiknya khutbahnya jangan panjang-panjang dan mulainya agak pagi. Jadi asal matahari sudah terbit kelihatan bulat, meskipun belum begitu siang, misalnya jam 6:30, tidak apa-apa dimulai, biar segera sholat id itu diselesaikan. Begitu selesai sholat id, sarapan, kemudian minum, kemudian siap-siap untuk memotong hewan kurban. Intinya, memotong hewan kurban paling cepat kalau di kampung itu sudah ada yang menyelesaikan sholat id dengan khutbahnya. Terus kapan terakhir motong hewan kurban? Motong hewan kurban terakhir itu waktunya asar hari tasyrik yang ketiga. Kok motongnya nabrak waktu maghrib atau dilakukan setelah waktu maghrib, maka itu enggak disebut udhiyah kurban, tapi disebut ya pesta saja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang saya perlu tambahkan, karena situasinya lagi pandemi, maka sebaiknya panitia mengatur pemotongan penyembelihan itu jangan terkonsentrasi di tanggal 10 Dzulhijjah. Dibagi-bagi. Sebagian dipotong tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sekaligus ini untuk mengurangi kerumunan, karena sekarang lagi pandemi dan salah satu protokol yang ditetapkan pemerintah, protokol kesehatannya adalah menghindari kerumunan. Nah, sekarang yang kedua, jenis hewan yang sah untuk digunakan untuk kurban. Ulama sepakat jenis hewan yang sah untuk kurban itu dalam Al-Quran diistilahkan dengan bahimatul an'am. Ayatnya agak panjang. Walikulli ummatin ja'alna man sakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi umat-umat terdahulu itu Allah telah mensyariatkan ibadah kurban bentuknya bahimatul an'am. Dalam bahasa kita artinya hewan ternak. Maka kurban itu hanya dibatasi boleh kambing, boleh domba, kambing kacang atau kambing gibas dalam bahasa kita, boleh sapi, boleh diganti kerbau kalau memang sapi disembelih itu bisa menyinggung yang lain. Seperti yang dilakukan kawan-kawan kita di Kudus, karena banyak orang Hindu meyakini itu hanya sapi, ya sudahlah, oleh Sunan Kudus kemudian diganti kerbau. Boleh dengan kuda, kalau memang nggak ada sapi, nggak ada kerbau, adanya kuda. Tapi kalau masih ada sapi, ada kerbau, sebaiknya kuda tidak dikorbankan, karena manfaat kuda membantu tugas manusia itu ternyata di masyarakat kita masih sering kita lihat. Narik pedati, narik dokar dan sebagainya. Kemudian onta. Nah, Nabi kemudian ngatur, ini sekaligus saya ingin meluruskan. Kalau yang dikorbankan kambing atau domba, maka kambing dan domba itu hanya sah kalau sudah memenuhi syarat umur. Ada yang menyebut 1 tahun, ada yang menyebut boleh kurang dari 1 tahun, misalnya 10 bulan, bahkan 8 bulan, atau giginya sudah tanggal secara alamiah, ompong, bukan tanggalnya karena dipalu, dipukul, biar bisa digunakan untuk korban. Sementara kalau korbannya sapi, kerbau atau kuda, minimal berumur 2 tahun. Lain halnya ketika yang dikorbankan onta, ada juga syarat umur, syaratnya misalnya 5 tahun. Nah, dulu di kampung-kampung itu ada petugas yang mencatat kelahiran sapi, dibuatkan akte lahir. Apa Pak sih kepentingannya sampai sapi aja dicatetin?
Kepentingannya nanti begitu kita masuk Idul Kurban, kita sudah tahu bahwa sapi itu umurnya udah 2 tahun, yang itu belum 2 tahun belum boleh digunakan kurban dan sebagainya. Jadi kambing hanya untuk korban 1 orang. Pak, gimana dengan ceramah si almarhum itu yang katanya praktek kurban di Indonesia salah? Orang Indonesia itu Islamnya keturunan katanya. Saya perlu menjelaskan bahwa si Ustadz ini almarhum, beliau sudah minta maaf dan menyatakan khilaf. Apalagi mengatakan kita tahu Islam itu dasarnya hanya ikut-ikutan, dasarnya keturunan. Bukan. Kita memeluk Islam, ngerti Islam itu dari guru, dari ulama, dari wali-wali yang sanad keilmuannya sangat jelas. Jadi ini yang kita ingatkan kepada almarhum. Nah, kemudian tentang hukum korban yang dianggap salah, justru bacaan almarhum ini yang enggak memadai. Jadi pendapat yang diikuti mayoritas ulama, kalau korbannya kambing 1 ekor untuk 1 orang, pahalanya boleh dibagi-bagi untuk 1 keluarga, pahalanya. Tapi kalau sengaja korban 1 ekor kambing diatasnamakan 1 rumah isinya 7 orang, ini tidak sah. Yang sah, yang korban 1, pahalanya dibagi-bagi kepada yang lain 1 keluarga tadi yang memang nggak mampu. Ini boleh. Tapi kalau pelaksanaan korban sendiri, yang boleh patungan itu sapi dan onta. Kalau kambing, 1 ekor kambing untuk 1 orang, pahalanya boleh berbagi. Sapi baru boleh patungan, baik yang patungan itu 1 keluarga maupun yang patungan itu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab. Berapa orang Pak sapi patungan? Boleh 7 orang. Saya sih nggak mau patungan Pak, meskipun saya korban onta, korban sapi mau sendirian, boleh nggak? Nggak apa-apa. Justru itu nanti muncul pertanyaan, mana yang afdol, korban sapi sendirian atau kambing sendirian? Atau onta sendirian? Di sana banyak pendapat. Ada yang menyatakan yang afdol kambing sendirian, ada yang menyatakan yang afdol sapi sendirian karena manfaat dagingnya itu lebih dirasakan masyarakat banyak. Tapi intinya kambing nggak boleh patungan, sapi bisa patungan untuk 7 orang, onta bisa patungan sampai 10 orang. Jadi seperti itu. Tapi ada yang ngeyel Pak, korbannya sapi maunya patungan ber8 dan dia nggak mau disuruh korban kambing. Gimana Pak cara jelasnya? Gini, kalau misalnya ada 8 orang mau patungan sapi, sementara jatah patungan sapi untuk 7 orang, maka yang 1 orang nanti diberi pemahaman, kan sapinya gede, nggak mungkin untuk naik sapi di akhirat kelak susah payah sampai ke punggungnya. Nah, biar mudah naiknya, maka kan perlu ance-ance. Ya, salah satulah dibeliin kambing untuk injekan sehingga mudah naik di punggung sapi. Jelasinnya begitu. Jadi kalau sapi patungan maksimal 7 orang, kambing 1 ekor hanya untuk 1 orang. Oke, ini sudah saya jelaskan. Terus bagaimana cara menyembelihnya? Sekarang situasinya pandemi, kalau memang masjid itu berada di kawasan padat, tolong nanti dikoordinasikan dengan petugas atau pejabat setempat, Pak RT, Pak RW misalnya, biar dibantu pemotongannya dilakukan di RPH. Setelah dipotong di RPH, dikemas dengan yang baik, diantar lagi ke masjid, takmir masjid atau panitianya kemudian menyebarkan daging itu kepada mustahik ke rumah-rumah. Jangan dipaksa warga sebagai mustahik untuk berkerumun datang ke masjid. Jadi panitia harus membentuk tim yang solid, ada bagian distribusi nganterin daging itu ke rumah-rumah. Nah, nanti kalau memang masjid itu berada di pemukiman yang tidak padat atau zonanya masih kuning, boleh panitia membentuk tim yang melakukan penyembelihan. Dan diingatkan, petugas yang melakukan penyembelihan selama menyembelih jangan melakukan tindakan mungkar. Contoh,
sambil megang golok, mau nggorok leher kambing sambil ngerokok. Tolong diingetin tuh, ngerokoknya nanti kalau mau ngerokok setelah selesai kambing disembelih. Jangan sambil nyembelih mulutnya ada rokok. Yang kedua, yang nyembelih tetap disyariatkan, dan ini hukumnya wajib, untuk nutup aurat. Jadi kalau ada jagal pada waktu menyembelih pakai celana pendek, dengkulnya kelihatan, suruh ganti celana itu. Nah yang ketiga, cek ketajaman pisau. Karena nyembelih itu salah satu teknisnya itu sekali tarik leher harus putus, jangan digorok-gorok kayak gergaji begitu. Nah biar sekali putus pisaunya harus tajam. Cara ngetes pisau yang tajam, ambil kertas kemudian ditaruh di pisaunya itu, kalau dia terputus kertas itu terpotong tanpa gerenjel, itu berarti pisau itu tajam. Dan perlu diingatkan kalau pisau-pisau itu yang dibuat untuk motong leher kambing buatan lokal, biasanya ketemu dua leher sebaiknya diasah. Tapi kalau pisau itu pisau impor buatan Jerman atau yang dari luar negeri yang lain, itu biasanya bisa tahan sampai 4 atau 5 leher baru diasah. Nah kemudian setelah dicek ketajaman pisau, maka pada waktu motong usahakan yang nyembelih ngadep kiblat. Kemudian yang kedua dimulai dengan baca sholawat, baca bismillah, kemudian takbir, dan jangan lupa diniati itu hewan yang disembelih kurbannya siapa. Biasanya biar nggak lupa dikalungi di leher kambing itu, dikalungi nama pihak yang korban. Misalnya yang menyembelih motong ini korban si fulan, disebut itu. Kemudian setelah itu sekali tarik putus, jangan langsung dikuliti. Kambing langsung posisinya digantung, kepala di bawah, untuk menjamin bahwa darah yang tersisa tertinggal di dalam daging itu betul-betul sudah keluar semua. Sebab kalau ada orang makan daging dalam posisi masih banyak darah, itu biasanya berisiko akan membawa hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan jasmani. Maka kawan-kawan di Eropa, di Amerika itu kalau beli steak makan di restoran, dia nggak mau daging segar, maunya yang sudah dibekukan. Kenapa? Karena yakin daging yang sudah dibekukan itu nggak ada darah yang tertinggal di daging. Lah kita kan kebalikannya, maunya yang seger. Padahal kalau yang seger itu nggak ada jaminan darahnya belum tuntas, itu bisa membahayakan bagi jasmani kita. Setelah yakin kambing itu mati, baru boleh dikuliti. Jadi jangan buru-buru dikuliti, kakinya dipotong-potong padahal dia masih gerak-gerak, masih ada nyawa. Itu termasuk tidak ihsan terhadap hewan. Nah nanti setelah dikuliti, kemudian daging dibagi-bagi kecil-kecil. Ingat, tempat untuk membagi daging itu betul-betul dijamin higienitasnya. Jangan sambil pakai sepatu atau sendal, kemudian dikasih alas yang bersih, apakah pakai terpal dan sebagainya. Setelah itu dikemas yang baik. Usahakan kalau bisa dibungkus dalam daun, kemudian dimasukkan dalam besek dari bambu itu menurut pakar gizi bisa menjamin keawetan daging itu nggak cepat layu. Tapi kalau maunya dimasukin dalam plastik, usahakan pakai plastik yang bukan terbuat dari limbah. Biasanya yang terbuat dari limbah itu warnanya hitam, kreseknya. Jadi pakai kresek bening atau kresek merah. Syukur-syukur ada panitia khusus punya alat untuk ngepres daging itu dalam plastik, kemudian dipres seperti kalau kita beli daging di mal-mal. Itu tentu lebih baik dan lebih menjamin higienitas daging sehingga tidak mudah layu. Maka sebagian ahli gizi menyarankan mulai proses hewan disembelih sampai kemudian pengepakan dan nyampe kepada mustahik kalau bisa nggak lebih 4 jam. Apalagi kalau kita tinggal di negara tropis, lebih 4 jam dari pemotongan nyampe ke mustahik
biasanya daging itu sudah layu. Kalau bahkan tidak ditutup dengan baik, ada lalat yang hinggap, itu daging bisa-bisa kalau udah lebih 4 jam nanti keluar belatung. Jadi tolong betul-betul diatur antara proses menyembelih sampai nyampe kepada mustahik, usahakan nggak lebih dari 4 atau 5 jam untuk menjamin kesegarannya itu. Nah, kemudian daging itu nanti dibagikan untuk siapa? Mustahiknya siapa? Ada sebuah rumus, meskipun ini nggak wajib dilakukan, tapi ini sebagai salah satu solusi. Daging kurban yang tidak diniatkan nazar, kurban sunnah, boleh rumusnya dibagi 3 bagian. Sepertiga diambil pihak pengkurban kalau dia mau ngambil, sepertiga lagi posnya diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah, sepertiga lagi boleh diberikan kepada orang kaya, boleh diserahkan untuk orang non Islam, apalagi dia tetangga kita, posnya lil hadiyah. Jadi posnya lil hadiyah. Terus gimana Pak, kalau saya udah banyak daging saya nggak mau ngambil? Ya nggak apa-apa, tapi Nabi ngajari dalam rangka nyari berkah, karena hewan yang kita potong didoakan orang banyak, maka yang kurban bahkan ada yang mengatakan sunnah ngambil jeroannya untuk dimakan, misalnya ngambil hatinya. Nah, sebaiknya daging kurban itu diserahkan dalam bentuk mentah kalau memang mustahiknya ada. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh sunnahnya sudah dimasak matang, masaknya manis. Tetapi kalau misalnya mustahiknya jauh, daging berlimpah, maka pembagian daging kurban itu boleh dibuat matang, dibikin kornet dan sebagainya, termasuk yang nerima. Kalau masyarakat yang terdekat dengan pihak kurban semuanya udah dapat, dagingnya berlimpah, boleh dikalengkan, dikornetkan, didistribusikan untuk saudara kita yang jauh. Kalau yang dekat-dekat udah dapat, misalnya tetangga kota, tetangga provinsi, bahkan tetangga negara. Tapi syaratnya yang paling dekat dengan pihak pengkurban mereka semuanya udah dapat. Jadi sebaiknya nanti membagi daging kurban itu bagi saja kepada semua yang dekat dengan kita, nggak usah ngelihat status. Dia kaya, tidak perlu mikir itu, nggak usah ngelihat status dia agamanya beda. Jadi orang Nasrani, orang yang agamanya beda, asal dia mau makan daging, berikan kepada mereka. Boleh, untuk Nasrani boleh. Ini posnya lil hadiyah. Bahkan termasuk yang hilang berkahnya itu, misalnya kita kurban, tetangga kita agamanya lain, kita nyate, asapnya kemana-mana, sampai anak dari tetangga kita nangis-nangis, maka yang kita makan itu sebetulnya sudah kehilangan barokahnya. Jadi tolong perhatikan tetangga kita, orang yang kurban harus betul-betul bisa ngitung untuk berbagi, terutama tetangga kita meskipun statusnya kaya, beda agama, semuanya boleh diberikan daging kurban. Nah, kemudian yang juga perlu saya jelaskan, kita wajib melakukan perlakuan yang hewani kepada hewan. Misalnya nurunin dari truk itu harus pelan-pelan. Pada waktu ditampung sebelum dipotong, ya diberikan tempat yang nyaman. Kemudian pada waktu nyembelih, antara hewan yang mau disembelih dengan yang tidak disembelih dipisahkan. Itu sebaiknya diperhatikan. Kita perlu melakukan namanya kisrawan, memperhatikan kesejahteraan hewan tadi. Baik, hewannya jenisnya sudah, syariat kurbannya sudah. Sekarang ada pertanyaan, Pak, saya belum akikoh, ini saya ada seekor kambing, saya niatkan dulu untuk kurban atau untuk akikoh, mana yang lebih afdol? Sebagian ulama mengatakan wal udhiyatu akatu minha, sebagian ulama mengatakan wal aqiqatu akatu minal udhiyah. Sebagian ulama satu ekor kambing itu bisa diniati double, untuk kurban plus untuk akikoh, atau dibalik, untuk akikoh plus untuk kurban. Jadi ini pilihan saja ini. Nah, ada yang WA ke saya ini, Pak, mana dalilnya kalau kurban kambing nggak boleh patungan, hanya untuk satu orang?
yang boleh pahalanya saja yang dibagi-bagi untuk satu keluarga. Ini ada pendapat Imam Nawawi, tajzi'u as-satu an wahidin wala tajzi'u an aktsara min wahidin, lakin idza dhakha biha wahidun min ahlil baiti ta'atta syi'aru fi haqqi jami'ihim wa takunu tadhiyatu fi haqqihim sunnatan kifayatan wa qad sabaqat al mas'alatu fi awalil bab. Jadi kata Imam Nawawi, satu ekor kambing hanya cukup untuk korban satu orang dan tidak boleh diniati satu ekor kambing untuk korban satu keluarga. Ini penting ini. Sebab kemarin itu sempat banyak laporan masjid-masjid perolehan korban menurun drastis gara-gara mengikuti fatwa Ustadz tadi yang mengatakan satu keluarga cukup satu ekor kambing. Jadi sekali lagi, kambing hanya satu orang, boleh pahalanya untuk satu keluarga. Kok dalam keluarga itu sudah ada yang korban, maka syiar korbannya sudah terjadi. Artinya apa? Keluarga itu sudah dianggap melakukan syiar Islam terkait syariat penyembelihan hewan korban. Tapi tetap satu ekor kambing satu orang. Kalau mau patungan 7 orang, yang dipotong sapi. Kalau mau patungan 10 orang, silahkan yang dipotong unta yang gede. Jadi itu aturannya. Nah kemudian sekali lagi, karena sekarang situasinya pandemi, ingat ketentuan syariat kurban tidak bisa gugur atau dibatalkan karena pandemi. Artinya selagi masih ada orang kaya, selagi masih ada orang miskin yang menjadi mustahik, maka syariat kurban tidak bisa gugur atau dibatalkan. Meskipun misalnya di musim itu ibadah haji ditutup. Ketika ibadah haji karena pandemi, karena perang ditutup, yang namanya kesunahan puasa tarwiyah, kesunahan puasa Arafah, termasuk kesunahan motong hewan kurban bagi yang mampu, syariat itu tidak bisa ikut batal atau ikut di lockdown. Jadi biarkan saja kalau misalnya karena situasinya tidak normal sampai haji ditutup, nggak ada haji, tetap syariat puasa tarawiyah, syariat puasa Arafah termasuk syariat kurban itu tetap dijalankan. Saya kira ini penjelasannya. Barangkali kawan-kawan Pak Polisi ada yang mau nanya di sini, saya silakan. Atau kalau ada pertanyaan dari Papua, dari Aceh, dari Sabang, dari wilayah lain se-Indonesia, silahkan di WA, nanti kita jawab di sini. Karena ini masalahnya masalah penting terkait kurban. Baik, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz, kami akan menanyakan yang berkaitan dengan korban hewan. Jadi pada umumnya di tempat kami sudah sering terjadi apabila panitia itu mengambil istilahnya daging korban dimasak untuk kepentingan bersama, misalnya untuk makan panitia bersama siang, misalnya begitu. Dan mungkin ini juga sering terjadi juga ada hak-hak pembatasan yang tadi Pak Ustadz mengatakan bisa diberikan kepada orang-orang non muslim ya. Tapi selama ini di lingkungan kami belum menjamah ke sana. Jadi ini merupakan suatu masukan untuk kami dari Pak Ustadz. Menurut kami masukan yang sangat baik sekali, karena korban ini sifatnya bersifat untuk kepentingan umum. Jadi kita tidak bisa membedakan antara yang muslim dengan yang non muslim. Yeah. Saya kira pertanyaan sayanya ini yang perlu dijawab mungkin yang pertama, daging korban dimasak untuk kepentingan panitia makan bersama untuk konsumsi makan siang misalnya itu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Sekali lagi yang harus diluruskan, hewan kurban yang dititipkan di masjid, posisi panitia itu adalah
menjadi wakil pihak pengkorban. Posisinya wakil dia untuk diteruskan kepada para mustahik secara adil. Jadi kalau motongnya belum masuk waktu subuh dan belum ada yang bubar sholat id, udah dipotong dulu, maka panitia ini wajib ganti. Wajib ganti kambing yang tadi disembelih. Nah, kemungkinannya yang bisa daging yang diolah untuk panitia adalah daging yang memang menjadi bagiannya panitia. Misalnya panitianya 10, masing-masing panitia dikasih bagian 2 kantong. Kemudian yang 1 kantong dikumpulin, tadi 10 orang, terus dimasak. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi untuk konsumsi panitia sebaiknya nunggu hewan-hewan tadi dipotong setelah sholat Idul Adha, dan kemudian yang dimasak untuk makan siang para panitia itu adalah daging bagian panitia tadi. Jadi kalau belum diserahkan, diakati, diserahkan untuk mustahik, langsung dimasak, itu tidak boleh. Sama halnya kalau kambing itu baru dipotong, belum diakati, mana bagianmu, mana bagian dia, mana bagian itu bagian dari hewan kurban, nggak boleh dijual. Apakah kepalanya, apakah kikilnya, apakah jeroannya. Jadi mestinya kikil, jeroan, kepala itu semua dibagi untuk mustahik. Pak, dikasih kulit nggak ada yang doyan, kasih kepala juga nggak ada yang mau, gimana? Tetap salah satu panitia kita tunjuk, kamu yang bagianmu kulit ya, 10 ekor sapi, 100 ekor kambing, kulitnya ini tak serahkan kepada kamu, diserahkan, diakati gitu dulu ya. Cuman kamu nggak harus ngerti lah, ini kan masjid lagi direnovasi, nanti setelah ini saya serahkan sebagai bagianmu, silahkan dijual. Nah, duitnya hasil penjualan kulit, kepala kambing, kikil yang menjadi bagian dari mustahik tadi, salah satu panitia, sebagian diinfakkan untuk masjid misalnya, sebagian disedekahkan ke teman-teman panitia buat beli minum, buat beli makan, itu tidak apa-apa. Asal sudah ada akad, itu diserahkan sebagai bagiannya. Kok belum ada akad penyerahan sebagai bagian, langsung dijual, maka yang jual ini nombokin, wajib mulangin kepada panitia, karena posisi panitia itu hanya sebagai wakil pihak pengkorban. Jadi saya kasih tahu cara masak daging untuk konsumsi panitia itu, nyembelihnya tetap harus setelah di kampung itu bubar sholat id, dan kemudian yang dimasak itu sudah diakati menjadi bagian panitia. Jangan belum ada akad langsung diambil dimasak, sama ini wajib ngulangin ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian distribusi, ini ada hadis Nabi, boleh dibagi sepertiga tadi ya. Ada yang boleh separuh-separuh. Sepertiga diambil pihak pengkorban untuk dimakan atau disimpan cadangan. Kalau ada mustahik yang belum dapat bagian, itu yang diberikan. Sepertiga posnya sodakoh. Kalau posnya sodakoh, yang prioritas terima adalah fakir miskin. Nah, baru sepertiga posnya hadiah. Kalau posnya hadiah, boleh diberikan orang kaya. Karena posnya hadiah, boleh diberikan kepada non muslim, asal mereka nggak merangi kita. Kalau kita punya tetangga beda agama, orangnya baik, bergaul, serawung dengan kita baik, apalagi punya anak kecil, kalau lihat temannya makan sate nggak makan sate nangis. Lah, ini pihak pengkorban atau panitia harus jeli, harus bijak. Kemudian yang non muslim asal mau makan daging, anterin, berikan Pak, tetap itu berpahala. Kenapa? Itu bagian dari syiar. Siapa tahu justru karena kita anterin daging, akhirnya hatinya menjadi lunak. Saya pernah punya pengalaman Pak, di komplek panitia ngirim daging diserahkan kepada orang kaya, ngamuk, dia tersinggung. Saya kan orang kaya, masa dianterin daging, dibanting tuh. Akhirnya saya panggil, kenapa Anda begitu? Lah, saya orang kaya kok. Saya jelaskan, orang kaya pun dianterin daging sebagai syiar, sekaligus ingetin kalau dia kaya sampai nggak korban kan malu itu.
Tapi kalau dia kaya, sudah kurban tetap diantri, itu dalam rangka berbagi berkah dan berbagi daging biar siarnya kelihatan. Jadi tidak apa-apa. Daging kurban diberikan kepada orang kaya boleh, diberikan fakir miskin boleh, untuk non muslim juga boleh. Yang fakir miskin posnya sedekah, yang orang kaya dan yang beda agama posnya lil hadiah. Jadi begitu ya penjelasannya. Baik, ada lagi ibu-ibu ada yang mau nanya nggak nih? Iya, silakan. Mungkin mereka niatnya punya niat baik juga ya, tapi itu dari pihak non muslim pada saat kita mengadakan Idul Korban itu mereka menyumbangkan hewan, itu hukumnya bagaimana? Kalau selama ini kita tidak bisa menerima gitu. Jadi ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Gimana hukumnya orang non Islam ikut nyumbang pembangunan masjid? Gimana hukumnya orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani pas korban nganterin kambing, nganterin sapi? Ditolak atau diterima? Jawabannya diterima. Asal ketika membantu pembangunan masjid dia nggak pakai syarat. Begitu juga ketika misalnya kawan-kawan Buddha di Malang, Jawa Timur itu banyak. Mereka juga bawa sapi, bawa kambing, dianterin ke masjid. Biar manfaat dagingnya itu bisa dirasakan masyarakat luas. Gimana Pak hukumnya? Boleh diterima. Meskipun dalam konteks fikih, karena dia belum muslim, itu nggak bisa disebut ibadah. Karena syaratnya ibadah, sahnya ibadah itu kan 6. Harus muslim, harus balik, harus akil, harus amidan, harus muhtaron, harus aliman. Artinya kalau ada orang non-Islam kok melakukan sesuatu yang dalam pandangan kita disebut ibadah, bagi orang non-Muslim itu tidak bisa disebut ibadah. Tetapi apa yang dia berikan itu boleh diterima. Kalau membawa kambing kan insya Allah pasti halalnya itu, pasti sucinya. Nah kecuali bapak diantarin nasi kotak oleh orang non-Muslim, dalamnya ada sebagian daging babi. Nah ini wajib ditolak. Tapi kalau orang non-Islam ngirimin nasi kotak satu komplek, cateringnya kita kenal, yang punya Bu Haji, Pak Haji, nah diterima saja untuk nyenengin hati mereka, sekaligus itu sebagai bagian menciptakan keharmonisan antar warga di satu komplek. Jadi asal yang diberikan sesuatu yang halal, sesuatu yang suci, meskipun dia belum Islam, itu hukumnya boleh. Dalam konteks ketika ada masjid, orang Nasrani nyumbang, asal nyumbangnya tidak pakai syarat, itu juga boleh diterima. Jadi seperti itu ya. Ada lagi? Udah jam 8 ya? Baik, saya kira sudah cukup. Nanti yang belum paham, belum jelas, boleh diputar lagi melalui YouTube ya. Karena ini nanti akan di-share di YouTube. Judulnya ibadah kurban, ketentuan ibadah kurban ya di saat pandemi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Diawali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa izzina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.